Well, kali ini gue akan membahas alur cerita film Liar Liar. So check it out. Film ini dibuka dengan memperlihatkan seorang anak kecil bernama Max mendapatkan pertanyaan dari gurunya mengenai pekerjaan ayahnya. Di situ Max menjawab kalau pekerjaan ayahnya adalah seorang pembohong karena ayahnya sering berbohong untuk membela klien-kliennya. Nah, pekerjaan ayahnya ini adalah pengacara. Sepulang sekolah, di rumah, Max menunggu ayahnya ini yang bernama Fletcher untuk menjemputnya. Di sini dapat diketahui kalau Fletcher sudah bercerai dengan istrinya yang bernama Samantha dan Fletcher harus menjemput Max karena hari itu adalah gilirannya mengasuh. Tapi Fletcher terlambat menjemput Max sehingga membuat Samantha yang juga berada di situ marah. Masalahnya bukan hanya sekali dua kali, tetapi Fletcher seringkali terlambat. Gak lama kemudian Fletcher datang dan tiba-tiba pacar baru Samantha yang bernama Jerry juga datang. Di sini terlihat kalau Jerry sangat akrab dengan Max dan dapat diketahui juga kalau Jerry minggu depan akan pindah ke Boston untuk pekerjaannya. Fletcher kemudian menjanjikan Max untuk menonton pertandingan gulat, tapi sebelum ke sana, mereka mampir ke kantor Fletcher untuk mengurus beberapa masalah. Di kantor, Fletcher sangat baik kepada semua teman kantornya. Dia suka memuji teman-temannya tapi dengan kebohongan supaya mereka senang. Fletcher juga memiliki sekretaris yang bernama Greta. Nah, Greta ini selalu membackup segala kebutuhan Fletcher. Contohnya, saat Fletcher lupa membeli kado untuk Max, Greta sudah siap sedia membeli kado untuk Max. Saat Fletcher sedang membahas pekerjaan dengan Greta, tiba-tiba bos Fletcher yang bernama Miranda datang dan memberinya tugas. Dengan terpaksa, tugas itu harus dikerjakan oleh Fletcher, sehingga acara menonton gulat dengan Max pun dibatalkan, dan Max yang mengetahui itu terlihat sangat sedih. Di sisi lain, Samantha yang sedang makan malam dengan Jerry tiba-tiba dilamar dan Jerry mau Samantha bersama Max untuk pindah ke Boston bersamanya. Tapi di situ Samantha belum memberikan jawaban. Keesokan harinya, Max yang berulang tahun diberikan kado oleh Fletcher yang berisi perlengkapan baseball. Nah, Max yang sangat senang dengan baseball mengajak Fletcher bermain, tapi Fletcher menolaknya karena dia masih banyak kerjaan. Max pun lagi-lagi terlihat sangat sedih dengan jawaban ayahnya itu. Siangnya, Samantha dan Jerry menjemput Max. Di situ Samantha mengatakan kepada Fletcher kalau ada sesuatu yang harus dibicarakannya nanti malam saat acara ulang tahun Max. Di kantor, Fletcher bertemu dengan klien yang diberikan oleh Miranda. Kliennya ini bernama Nyonya Cole dan kasusnya adalah Nyonya Cole ini ketahuan selingkuh oleh suaminya dan digugat cerai. Awalnya, Nyonya Cole mau membagi hak asuh anak kepada suaminya, tapi Fletcher yang berharap keuntungan besar membesar-besarkan permasalahan itu. Fletcher mengatakan kalau Nyonya Cole tidak boleh membagi hak asuh anak kepada suaminya, dan dia juga membangkitkan semangat Nyonya Cole. Akhirnya, Nyonya Cole pun setuju dengan perkataan Fletcher. Nah, Miranda yang juga ada di sana sangat kagum dengan Fletcher dan dia pun menggoda Fletcher. Di sisi lain, acara ulang tahun Max sedang berlangsung. Di situ, Jerry kembali menanyakan jawaban Samantha mengenai ajakannya. Tapi Samantha mengatakan kalau dia tidak mau pergi karena Max membutuhkan Fletcher. Tiba-tiba telepon berdering dan telepon itu dari Fletcher yang mengatakan kalau dia tidak bisa datang ke acara ulang tahun Max. Di sini Fletcher berbohong dengan mengatakan kalau dia sibuk mengurus kasus, padahal sebenarnya dia lagi berskidi pap-up dengan Miranda. Fletcher juga mengatakan kalau dia akan menggantinya dengan menjemput Max keesokan harinya. Max yang mengetahui itu pun sangat sedih. Bahkan dia sampai tidak bergairah untuk membuat harapan di hari ulang tahunnya. Tapi meskipun begitu, Samantha tetap menyemangatinya. Nah, akhirnya Max dalam hati membuat harapan yang isinya adalah dia berharap ayahnya tidak bisa berbohong selama 1 hari. Setelah dia meniup lilin, keajaiban pun terjadi. Harapan Max berubah jadi kenyataan. Di sisi lain, Fletcher yang habis berskidi pap-up dengan Miranda tiba-tiba mengatakan dengan jujur kalau ada yang lebih baik dalam berskidi pap-up daripada Miranda, dan Miranda yang sakit hati pun mengusirnya. Keesokan harinya, Fletcher pergi ke pengadilan untuk sidang Nyonya Cole. Di sana, dia bertemu dengan lawan pengacaranya yang bernama Dana yang memegang kasus Tuan Cole. Anehnya, saat Dana menanyakan mengenai tuntutan yang akan diberikan Fletcher, Fletcher tidak bisa mengeluarkan suara. Hal itu terjadi karena tuntutan Fletcher tidak jujur. Sidang pun kemudian dimulai dengan dipimpin oleh hakim yang bernama Marshall Stevens. Di sini, Fletcher yang sadar kalau ada yang aneh dalam dirinya pun meminta penangguhan, tapi hakim menolaknya. Pada akhirnya, semua pertanyaan hakim pun kemudian dijawab jujur oleh Fletcher yang sebenarnya ini dapat membuatnya kalah dalam sidang itu.
Kemudian, hakim mengatakan kalau sidang akan dilanjutkan kembali pada siang hari, dan Fletcher lalu pergi ke kantornya. Di kantor, Fletcher yang biasanya memuji temannya dengan kebohongan, kali ini mengatakan hal-hal buruk kepada teman-temannya tersebut dengan jujur. Fletcher pun sangat bingung dengan dirinya, sampai-sampai dia marah dan mengobrak-ngabrik ruangannya. Greta yang mendengar hal itu mendatangi Fletcher dan menanyakan apa yang terjadi, tapi Fletcher tidak mau memberitahunya. Greta lalu mengatakan kalau Samantha tadi menelpon dan menanyakan kapan akan menjemput Max. Fletcher yang lupa akan hal itu pun panik, jadi dia kemudian menelpon Samantha dan lagi-lagi mengatakan kalau dia tidak bisa menjemput Max. Samantha pun marah dan memberitahu Max kalau ayahnya tidak bisa menjemputnya. Mendengar itu, Max kembali bersedih dan mengatakan kalau ternyata harapannya tidak terwujud. Dan di sini, Max kemudian menceritakan harapannya tersebut kepada Samantha. Di perjalanan pulang, Samantha kembali ditelepon Fletcher. Setelah berbincang, Samantha mengatakan kalau dia dan Max akan pindah ke Boston. Tapi Fletcher tidak mau itu terjadi dan dia kemudian mendatangi Samantha untuk berbicara. Di situ, Fletcher meminta kesempatan untuk memperbaiki, tapi Samantha menolaknya. Samantha mengatakan kalau Max sudah sangat kecewa. Di situ, Fletcher pun menyadari kesalahannya dan memohon kesempatan yang akhirnya diberikan oleh Samantha. Di sini Samantha lalu juga mengatakan harapan Max di ulang tahunnya yang kemudian disadari oleh Fletcher kalau hal tersebut adalah alasan mengapa dia terus berkata jujur. Menyadari itu, Fletcher langsung mendatangi Max di sekolahnya dan meminta Max untuk mengganti harapannya. Max pun menurutinya, tapi nggak ada yang berubah. Jadi Fletcher yang pasrah pun kembali ke kantor. Di kantor, Fletcher mengatakan semua yang terjadi kepada Greta dan di situ Miranda menguping. Greta awalnya nggak percaya, tapi dia lalu mengetes dengan menanyakan mengenai kenaikan gajinya yang kemudian nggak sengaja Fletcher jawab dengan jujur kalau dia nggak mau menaikkan gaji Greta. Mendengar itu, Greta sangat kecewa dan memutuskan untuk resign. Nah, tiba-tiba Miranda datang dan meminta Fletcher datang menemui kepala komite kemitraan yang bernama Tuan Alan. Miranda mengetahui apa yang dialami Fletcher dan dia mau menjebaknya di depan Tuan Alan. Tapi beruntungnya Tuan Alan malah senang dengan kejujuran Fletcher. Setelah itu, sidang pengadilan dimulai kembali dan Miranda bersama Tuan Alan juga datang untuk menyaksikan. Di sini, Dana mempunyai bukti foto dan rekaman perselingkuhan Nyonya Cole. Nah, Fletcher yang merasa akan kalah pun izin ke toilet. Di toilet, dia memukuli dirinya sendiri agar tidak dapat melanjutkan sidang. Tapi sialnya, hal itu tidak berhasil. Sidang pun dilanjutkan dan di sini Fletcher menemukan sebuah fakta yang dapat membuatnya menang sidang, yaitu fakta kalau Nyonya Cole masih di bawah umur saat menikah dengan Tuan Cole, sehingga pernikahan itu pun tidak sah menurut hukum. Nah, karena itu Fletcher pun menang sidang dan Nyonya Cole mendapatkan setengah harta Tuan Cole. Sidang pun sudah selesai, tapi di situ Fletcher melihat ketidakadilan Nyonya Cole terhadap Tuan Cole mengenai hak asuh anak, sehingga Fletcher mengatakan kepada hakim kalau dia telah berbuat kesalahan. Namun hakim gak mau menanggapinya, yang akhirnya membuat Fletcher berkata kasar. Hakim yang tersinggung pun memanggil penjaga untuk memenjarakan Fletcher. Sebelum masuk sel, Fletcher menelpon Samantha dan kembali mengatakan kalau dia tidak bisa datang. Tapi Samantha sudah hilang kesabaran dan memutuskan untuk pergi ke Boston. Nah, di dalam sel, Greta tiba-tiba datang dan bilang kalau dia sudah membayar uang jaminan untuk pembebasan Fletcher. Fletcher yang udah dibebaskan pun sangat berterima kasih kepada Greta dan kemudian dia langsung pergi ke bandara. Tapi dia terlambat karena pesawat Max sudah hampir lepas landas. Namun Fletcher pun gak hilang akal. Dia mencuri tangga pesawat dan mendekati pesawat itu, lalu melempar sepatunya ke kaca depan pesawat. Melihat itu, pilot pesawat pun memberhentikan pesawat. Tapi Fletcher yang gak bisa ngerem menabrak sebuah pembatas sehingga dia pun terlempar dan terluka. Samantha dan Max kemudian mendatanginya dan di sini Fletcher mengatakan kepada Max kalau dia akan berubah dan Max mempercayainya. Akhirnya Samantha dan Max nggak jadi ke Boston dan Jerry yang ada di situ juga menghargai keputusan mereka. 1 tahun kemudian, saat ulang tahun Max, terlihat kalau Fletcher dan Samantha kembali dekat dan mau menjalani hubungan kembali. Lalu film pun selesai. So, itulah alur cerita film Liar Liar. Kalau kalian punya rekomendasi film lain yang mau gue jelasin alur ceritanya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa klik tombol like dan juga klik tombol subscribe supaya bisa mendapatkan update-update tentang video-video gue selanjutnya. So thanks guys for watching, I hope you enjoy it and peace out.